Anak yang hilang di depan rumah tua. Sore itu langit mendung, tapi tidak ada tanda hujan. Suasana kampung tenang seperti biasa. Anak-anak masih bermain di depan rumah masing-masing, sementara para orang tua duduk di teras, mengobrol ringan sambil menunggu waktu maghrib. Dimas, anak laki-laki berusia 7 tahun, bermain sepeda kecil di depan rumahnya. Sepedanya berwarna merah, sudah agak lecet di beberapa bagian. Ia mondar-mandir di jalan sempit, sesekali berhenti tepat di depan sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri di ujung gang. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup papan, dan pagarnya berkarat. Tidak ada yang pernah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Anak-anak sering dilarang mendekat, bukan karena angker, tapi karena bangunannya sudah rapuh. Ibunya, Bu Rina, sempat menegur dari teras, menyuruh Dimas jangan bermain terlalu dekat dengan rumah tua itu. Dimas mengangguk tanpa benar-benar memperhatikan, lalu kembali mengayuh sepedanya pelan. Beberapa menit kemudian, Bu Rina masuk ke dapur untuk menyiapkan air minum. Ia hanya berpaling sebentar. Tidak sampai 10 menit. Saat kembali ke teras, jalan di depan rumah terlihat sepi. Sepeda merah Dimas tergeletak di pinggir jalan, jatuh ke samping, rodanya masih sedikit berputar tertiup angin. Dimas tidak ada. Bu Rina memanggil nama anaknya, awalnya dengan suara biasa. Tidak ada jawaban. Ia berjalan beberapa langkah ke arah rumah tua, memanggil lagi, kali ini lebih keras. Tetap tidak ada suara. Perasaan cemas mulai naik perlahan, seperti sesuatu yang menekan dada. Bu Rina mendatangi rumah tetangga terdekat, menanyakan apakah Dimas ada bermain di sana. Semua menjawab tidak. Saat adzan maghrib mulai terdengar, kepanikan berubah menjadi ketakutan. Warga mulai keluar rumah. Beberapa orang ikut membantu mencari. Jalan kampung disisir, rumah ke rumah didatangi. Nama Dimas dipanggil berkali-kali, semakin lama semakin putus asa. Seseorang menyadari satu hal yang sama-sama mereka pikirkan tapi enggan diucapkan. Terakhir Dimas terlihat di depan rumah tua. Pak RT dan beberapa pria dewasa memberanikan diri mendekat. Pintu rumah tua itu terlihat sedikit terbuka, tidak seperti biasanya. Mereka mendorongnya perlahan. Bau lembab dan debu langsung menyambut. Bagian dalam rumah gelap dan berantakan. Lantai dipenuhi serpihan kayu dan sisa perabot lama. Dengan bantuan senter, mereka memeriksa setiap sudut, memanggil nama Dimas dengan suara bergetar. Di lantai, terlihat bekas ban kecil, seperti jejak sepeda anak-anak. Jejak itu berhenti di dekat tangga menuju lantai 2. Pencarian semakin tegang. Polisi datang tidak lama kemudian. Rumah tua dipasangi garis pembatas. Orang tua Dimas hanya bisa menunggu dengan wajah pucat dan mata sembab. Di lantai 2, di sebuah kamar kosong, polisi menemukan botol minum kecil yang dikenali Bu Rina sebagai milik Dimas. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara mencurigakan, seolah-olah Dimas hanya lenyap. Malam itu berlalu tanpa hasil. Keesokan harinya, pencarian diperluas. Poster anak hilang ditempel di mana-mana. Warga yang biasanya sibuk ini ikut membantu. Namun setiap petunjuk selalu kembali ke satu titik yang sama, rumah tua itu. Seorang tetangga tua akhirnya mengaku melihat seorang pria asing sore itu. Pria tersebut berdiri tidak jauh dari rumah tua, seakan menunggu seseorang. Tidak ada yang menyangka apapun saat itu. Petunjuk kecil lain ditemukan di belakang rumah tua. Sebuah pintu sempit tertutup semak mengarah ke gudang lama. Di sana, di lantai yang lembab, ditemukan satu sendal anak. Sendal kiri Dimas. Polisi bergerak cepat setelah itu. Rekaman kamera dari toko kecil di ujung jalan diperiksa. Terlihat seorang pria membawa seorang anak kecil, tubuhnya lemas, wajahnya tertutup jaket. Beberapa jam kemudian, Dimas ditemukan di sebuah rumah kontrakan di luar kampung. Ia masih hidup, ketakutan, dan kelelahan, tapi selamat. Pelakunya ditangkap. Ia memanfaatkan rumah tua itu karena tahu tempat tersebut jarang diperhatikan dan memiliki jalan keluar tersembunyi. Rumah tua itu akhirnya dibongkar. Namun sejak hari itu, tidak ada lagi anak yang bermain sendirian di ujung gang. Orang-orang belajar satu hal yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Bahaya tidak selalu datang dari tempat yang jauh. Kadang, ia sudah berdiri tepat di depan rumah.